Hop 2. Bab 15. Kejujuran berakhir dengan bencana. Tatapan Koko dan tatapan Nyonya Amel bertemu. Wanita parubaya itu memicingkan matanya tatkala melihat sosok yang menurutnya adalah Koko. Lantas Koko pun segera kembali bersembunyi di kamar mandi. Dia terlihat pengecut tatkala tertangkap basah oleh mantan mertuanya. "Apa kalian tahu siapa tadi?" tanya Nyonya Amel kepada 2 ART. Nyonya Amel menunjuk ke arah belakang 2 ART. Kedua wanita itu tahu siapa yang dimaksud, tetapi mereka hanya tertunduk. Sedangkan Langit masih merusak teralis dengan gerenda. Dia harus masuk ke dalam kamar untuk menyelamatkan istrinya yang terlihat seperti orang stres. Nyonya Amel melewati ART yang masih berdiri mematung. Dia terus melangkah untuk mencari sosok yang menurutnya adalah Koko. Tetapi dia tidak begitu yakin, karena dia tidak menggunakan kacamata. "Mungkin aku salah lihat," gumamnya lalu segera ke depan kamar Langit dan Zelin. Wanita parubaya itu mengetuk pintu kamar. "Zelin sayang, ini Mama," teriaknya. "Buka pintunya, Nak." Sementara itu Koko masih tetap berada di dalam kamar mandi. Dia bertahan di dalam kamar mandi, tentunya sampai keadaan aman. Jika dia keluar, wajahnya akan terlihat oleh Nyonya Amel. Dan untuk keluar dari situ, dia harus melewati taman. Dan pasti di depan, dia akan bertemu dengan Langit. Maka jalan satu-satunya menunggu sampai penyelamatan itu berakhir. "Zelin hamil. Dia sedang mengandung anakku," gumamnya senang. "Aku akan segera mengakhiri ini. Aku tidak akan membiarkan Langit mengambil anakku," gumamnya dengan semua rencananya. Akhirnya semua teralis dapat dipotong Langit. Dia pun segera masuk ke dalam kamar dan menghampiri istrinya yang masih terduduk di balik pintu dengan pandangan yang kosong. "Zelin sayang, ini aku." Langit memegang kedua tangan istrinya. Kemudian dia membawa istrinya ke atas tempat tidur, lalu segera membukakan pintu kamar untuk mertuanya. "Zelin!" seru Nyonya Amel dari depan kamar, dan buru-buru menghampiri si bungsu. "Kenapa bisa seperti ini?" tanyanya ke Langit. "Aku juga tidak tahu, Ma. Aku kembali ke sini karena penerbangan hari ini delay jam 4 sore. Aku datang, Zelin telah berada di dalam kamar," jelasnya. Lalu dia teringat tentang 2 ART. Dia pun meninggalkan Zelin kepada mertuanya. Langit mencari kedua ART yang ternyata sedang berada di dapur. "Bagaimana ini? Kita katakan saja atau diam saja?" tanya satu ART ke rekannya. "Aku pun bingung. Kalau kita katakan ke Pak Langit, nanti Non Zelin," sahut yang satunya. "Apa yang kalian rahasiakan dariku?" tanya Langit yang saat itu mendengar percakapan 2 ART. Kedua ART itu sontak menoleh ke belakang. Mereka terkejut tatkala melihat orang yang mereka bicarakan ada di belakang. Pak, kedua ART itu gugup. "Apa yang ingin kalian katakan?" tanya Langit, menatap satu persatu wajah kedua wanita itu. Kedua wanita itu menunduk takut. Langit masih menunggu dengan penuh kesabaran. Lalu tanpa sengaja, dia melihat ke arah jendela. Seorang pria sedang berjalan mengendap-endap. Langit sontak berlari untuk menangkap si pria yang menurutnya adalah maling. Dia berlari melewati pintu depan, dan saat ke samping, dia pun terkejut tatkala melihat Koko yang ada di depannya. "Kamu?" tanyanya dengan tatapan marah. Untuk apa Koko di rumahnya, seperti layak seorang pencuri? Koko pun tidak bisa mengelak lagi. Dia berdiri tegak. Tadinya, dia terlihat menunduk seperti seorang maling. Tetapi karena telah tertangkap basah, maka harus dihadapinya. Tanpa harus menunggu penjelasan dari Koko, Langit segera mendekati dan langsung melayangkan sebuah tinju ke wajah Koko hingga pria itu tersungkur. "Apa yang kamu lakukan pada Zelin?" teriaknya sembari menarik kembali kerah kemeja Koko agar segera berdiri. Dia yakin Koko lah penyebab istrinya stres. "Menurutmu apa?" tanya Koko balik tanpa rasa bersalah. Dia telah merusak rumah tangga Zelin, dan itu tidak disadarinya jika perbuatannya salah. Dia akan terus menjadi hantu dalam rumah tangga Zelin dan Langit, sampai Zelin kembali menjadi miliknya. "Kurang ajar!" Langit kembali memukul wajah Koko, dan Koko kembali tersungkur ke tanah. "Kamu tahu Langit, anak yang ada di dalam rahim Zelin adalah anakku," ujarnya pelan, tanpa beban, dan tanpa rasa malu. Sama sekali dia tidak membalas semua pukulan yang diberikan Langit. Menurutnya hanya dengan kata-kata lebih menyakitkan dari pukulan yang didapatnya. "Apa?" Langit kembali meninju wajah Koko yang saat itu telah terlentang di tanah.
Anak itu anakku, seru Koko. Kami telah melakukan hubungan badan di rumah ini. Apa kamu tahu itu? Tidak, teriak Langit dan terus memukuli wajah Koko secara membabi buta. Dia kehilangan kontrolnya tatkala mendengarkan penuturan yang sangat menyakitkan. Dia ingin mengelak semua yang diucapkan Koko, tetapi kondisi Zelin yang mendadak stres membuatnya mempercayai ucapan Koko. Karena sebelumnya Zelin terlihat baik-baik dan dia yakin memang Koko pelaku utama. Itu kenyataannya, ujar Koko yang wajahnya telah babak belur. Suaranya tidak sekencang tadi, karena pukulan yang diberikan Langit telah mengenai bibirnya. Bibirnya telah robek, bahkan darah telah mengalir dari bibir, pelipis, dan hidung. Jika kamu tidak percaya, tanyakan langsung kepada Zelin, atau kepada sahabatmu Bima. Dia tahu tentang hubungan kami. Tidak, teriak Langit masih memukuli Koko. Wajah Koko yang tampan langsung hancur, dibuat Langit, dan itu tak membuat Koko jerah. Kamu tahu Langit, Zelin mengerang cukup syahdu. Mulutnya masih saja berkicau, tentunya untuk membuat Langit semakin sakit. Kamu kalah Langit. Tidak, teriak Langit lagi. Koko terus saja berbicara yang tidak-tidak tentang perbuatannya pada Zelin. Padahal Zelin saat itu dalam keadaan bibius, tetapi dia sengaja mengarang, tentunya membuat Langit terluka. Nyonya Amel yang berada di dalam kamar dapat mendengar suara teriakan berulang kali. Ada apa? Tanyanya kepada ART yang saat itu menghampirinya. Nyonya, Bapak Langit. Nyonya Amel segera keluar. Jaga Zelin, titahnya pada satu ART dan yang satu mengantarkannya ke tempat Langit. Langit, stop! Teriak Nyonya Amel histeris tatkala melihat menantunya memukuli seorang pria. Karena wajah Koko yang telah babak belur membuat wanita parubaya itu tidak mengenali siapa yang sedang dipukuli menantunya. Langit, stop! Pikirkan Zelin dan anak kalian, teriak Nyonya Amel sembari berdiri di belakang menantunya. Langit pun tersadar akan nama Zelin yang terucap. Dia segera bangkit dari posisinya yang saat itu berada di atas badan Koko. Dia melangkah dengan hati yang telah hancur. Jika hatinya sebuah kaca yang ketika jatuh akan pecah, maka seperti itu hatinya sekarang. Serpihan itu tidak akan bisa dirangkai agar kembali seperti semula. Jikalau bisa dirangkai akan membutuhkan waktu yang lama. Dan jikalau telah dirangkai, masih ada bekas yang tertinggal. Seperti itu nanti hatinya. Siapa kamu? Tanya Nyonya Amel yang saat itu berdiri menatap ke arah Koko yang telah babak belur. Hubungi Zira dan Ziko. Tita Nyonya Amel dan ART itu segera berlalu ke dalam rumah. Sementara itu, Nyonya Amel masih berdiri menatap pria yang menurutnya maling. Mama, ujar Koko dan berusaha untuk bangun. Wanita parubaya itu mengerutkan dahinya tatkala mendengar pria yang dianggapnya maling memanggilnya Mama. Koko berusaha untuk berdiri. Wajahnya yang hancur tidak dipedulikannya lagi. Semakin lama dia di rumah itu, maka kemungkinan wajahnya akan semakin hancur. Ziko pun akan ikut menghajarnya. Maka, jalan satu-satunya dia harus segera pergi. Nyonya Amel terlihat ngeri tatkala melihat wajah si maling. Itu pikirnya. Dia sampai mundur tatkala pria yang menurutnya maling sedang berjalan seperti menghampirinya. Sebenarnya Koko bukan ingin menghampiri Nyonya Amel. Dia ingin segera pergi, tetapi dia harus melewati Nyonya Amel. Wanita parubaya itu terus mundur, karena takut hingga dia pun harus berhenti karena suara itu kembali terdengar. Apa Mama tidak mengenaliku? Nyonya Amel mencoba mengingat siapa pria yang ada di depannya. Aku adalah Koko. Aku kesini ingin mengambil anakku. Apa? Seketika itu, Nyonya Amel langsung terjatuh ke tanah. Perkataan Koko membuatnya seketika pingsan. Koko pun tidak peduli lagi dengan nantinya. Andai Zelin dan Langit berpisah, tentu tidak akan mudah baginya untuk menikahi Zelin. Karena dia telah hadir sebagai perusak. Terlebih lagi, dia tidak tahu keadaan Nyonya Amel. Jika wanita parubaya itu lewat ataupun meninggal, maka untuk mendapatkan Zelin menurutnya tidak terlalu sulit. Tetapi kebalikannya, jika Nyonya Amel masih hidup, akan ada tembok baginya untuk mendapatkan Zelin. Langit masih menatap istrinya yang terlihat seperti orang bodoh. Kemudian dia menatap ponsel istrinya yang tergeletak di nakas. Dia segera mengambil ponsel istrinya untuk memeriksa. Saat itu ponsel Zelin dalam keadaan mati, dan mudah baginya untuk membuka dan mengecek isi ponsel itu. Ketika ponsel menyala, banyak panggilan tidak terjawab, dan semuanya dari Koko. Tangannya kian gemetar tatkala melihat banyak pesan yang dikirimkan Koko pada istrinya. Zelin, bagaimana keadaanmu? Itu pesan pertama Koko. Lalu Langit mengabaikan pesan yang lainnya, yang berisi pertanyaan serupa tentang keadaan Zelin. Dia terus men-scroll ke bawah untuk membaca pesan yang menurutnya tidak wajar. Zelin,
Apa kamu sengaja tidak menyalakan ponselmu? Apa kamu ingin aku membongkar tentang hubungan kita pada Langit dan keluargamu? Dada Langit berpacu dengan cukup kencang. Dia serasa sangat sakit karena telah dikhianati wanita yang sangat cintainya. Lalu sebuah pesan baru masuk. Dan itu dari Koko. Langit menatap satu buah video yang sengaja dikirim Koko ke nomor ponsel Zelin. Karena dia tahu Langit akan memeriksa ponsel Zelin. Tangan Langit ragu untuk membuka video yang telah dikirimkan Koko. Tetapi dia pun membutuhkan bukti jika kata-kata Koko benar, atau Koko hanya berpura-pura agar dapat merusak rumah tangga mereka. Langit segera membuka video itu. Dadanya serasa sesak tatkala Koko mencumbu tubuh istrinya dengan sangat rakus. "Tidak!" teriak Langit dan melempar ponsel itu ke dinding. "Tidak!" Langit terisak sembari menjabat rambutnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan yang dilakukan Zelin padanya. Walaupun rekaman itu hanya beberapa detik, tetapi telah menunjukkan jika itu telah menjadi bukti perselingkuhan Zelin dan Koko. Langit terus teriak sembari menjambak rambutnya. Jika Zelin stres, maka Langit pun juga stres. Mereka sama-sama stres. "Nyonya!" teriak ART yang saat itu melihat Nyonya Amel pingsan di samping rumah. Saat itu bertepatan dengan Zira dan Ziko tiba. Mereka segera turun dari mobil dengan terburu-buru. "Nyonya, tolong!" ujar ART langsung menghampiri Zira dan Ziko. "Ada apa?" tanya Ziko. "Nyonya besar pingsan." "Apa?" Ziko dan Zira segera berlari mengikuti ART ke samping rumah. Mereka terkejut tatkala melihat Nyonya Amel tergeletak di tanah. Dengan cepat Ziko mengangkat tubuh mamanya ke kamar. "Apa tidak perlu kita bawa ke rumah sakit?" tanya Zira yang saat itu ikut masuk ke dalam rumah. Dia pun dan Ziko dapat mendengar teriakan Langit. Bahkan teriakan itu diiringi dengan tangisan. Zira segera menuju kamar Langit dan Zelin. Sedangkan Ziko masih menyadarkan mamanya. Dari depan pintu, Zira dapat melihat Langit duduk di lantai dengan kedua kaki ditekuk. Dia menumpangkan kepalanya di lutut sembari memukuli kepalanya. "Langit!" teriak Zira sembari menahan tangan sepupunya. Langit menoleh dan menatap ke arah sepupunya. "Ada apa?" tanyanya pelan. "Sakit Zira, sakit!" serunya kembali menunjuk ke arah dadanya secara berulang. "Iya, katakan padaku, apa yang membuatmu sakit?" tanya Zira lalu memilih duduk di samping sepupunya. Sedangkan Ziko masih menyadarkan mamanya dengan memberikan minyak angin di bawah hidung. Dan seketika itu Nyonya Amel sadar. Ucapan Koko tidak membuatnya meninggal. "Ada apa, Ma? Kenapa Mama pingsan?" tanyanya pelan. "Koko!" Nyonya Amel terisak tatkala menyebut nama Koko. "Bi, ambilkan minum," titahnya kepada ART. ART dengan sigap ke dapur, lalu datang dengan segelas air hangat. Kemudian memberikan ke Ziko. "Minum dulu, Ma." Nyonya Amel segera meneguk hingga tersisa setengah. "Apa Mama sudah tenang?" tanyanya pelan lalu Nyonya Amel mengangguk. "Ceritakan padaku, kenapa dengan Koko?" "Koko tadi habis dipukuli Langit." Perkataan mamanya yang hanya beberapa kata langsung membuatnya berpikir ke arah sesuatu terlarang. Tetapi dia tidak ingin menyimpulkan sampai mamanya selesai bicara. "Mama tidak mengenali wajah pria yang dipukuli Langit. Mama pikir itu maling. Ternyata dia memanggil Mama dengan sebutan Mama. Lalu saat dia berada cukup dekat dengan Mama, baru Mama sadar kalau pria yang dipukuli Langit adalah Koko. Dan perkataan itu membuat Mama syok. Apa katanya? Dia bilang kehadirannya ke sini ingin mengambil anaknya." Ziko pun yang mendengarkan itu merasa geram. Tangannya terkepal dan sudah bersiap akan memukul Koko kembali. Sementara itu, Zira di dalam kamar masih menunggu Langit bercerita. Pria itu masih belum tenang. Dia terus terisak yang membuatnya masih belum mengerti. Lalu dia pun segera keluar dari kamar untuk memerintahkan ART mengambilkan air putih. Setelah itu dia kembali duduk di samping Langit sembari melirik Zelin yang tengah terbaring dengan pikiran yang kosong. Tidak berapa lama, ART datang membawakan air putih permintaan Zira. Lalu Zira menyerahkan ke Langit. "Minumlah agar kamu sedikit tenang." Langit menggeleng menolak pemberian Zira. "Jika kamu tidak tenang, bagaimana kamu bercerita?" tanyanya. Lalu Langit menoleh ke arah sepupunya. "Apa yang akan Ziko lakukan jika kamu terbukti selingkuh dan saat ini sedang mengandung anak orang lain?" Pertanyaan dari Langit membuat Zira terdiam. Awalnya dia sempat menangkap Ziko yang berselingkuh, tetapi kata mengandung membuatnya langsung menatap ke arah Zelin. Dan dia tahu cerita itu adalah untuk rumah tangga Zelin dan Langit. Langit tidak perlu menceritakan panjang lebar tentang kejadian barusan. Dia hanya membuat perumpamaan dan itu sudah menjelaskan semuanya. "Jikalau aku adalah Ziko, aku tidak akan langsung percaya begitu saja. Aku akan mencari bukti."
Jika bukti perselingkuhan telah ada, bahkan video shoot itu juga sudah ada, apa itu masih kurang jelas? Seru Langit yang sedang menahan amarahnya. Zira langsung terdiam, lalu tatapannya menatap ke arah ponsel yang berada 3 meter dari mereka duduk. Ponsel itu dalam keadaan rusak. Dan dia yakin, jika pria yang telah meniduri Zelin telah mengirimkan bukti perselingkuhan hingga membuat ponsel itu terlempar. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Zira. Aku akan menceraikan Zelin, sahutnya lalu beranjak. Dia menoleh ke arah Zelin. Dia sangat mencintai istrinya, tetapi perbuatan Zelin tidak bisa diterimanya. Langit, panggil Zira, sembari mengikuti sepupunya yang telah keluar dari kamar. Ketika keluar, dia bertemu dengan Ziko. Duduk Langit, kita bicarakan ini baik-baik, ujar Ziko pelan. Iya Langit, Nyonya Amel menarik tangan Langit untuk segera duduk. Langit mengembuskan nafas secara kasar. Dengan terpaksa, dia mengikuti kemauan mertuanya. Dia duduk berhadapan dengan Ziko dan Zira serta Nyonya Amel. Mama minta maaf. Seketika itu, air mata Nyonya Amel langsung terjatuh. Dia meminta maaf karena perbuatan anaknya. Dia tidak percaya dengan ucapan Koko, tetapi anaknya saat ini sedang hamil, dan menurutnya memang Koko yang menghamili Zelin. Sebagai kakak, aku juga minta maaf atas perbuatan adikku. Mereka menganggap jika Zelin dan Koko memang sengaja berselingkuh. Padahal kenyataannya, Zelin dibius dan terus diteror Koko. Aku mohon, jangan tinggalkan adikku, pinta Ziko penuh harap. Selama ini dia terlihat dingin kepada Langit. Tetapi hari ini dia merendahkan egonya, memohon kepada Langit untuk tidak meninggalkan adiknya. Dia pun tidak ingin Zelin mengandung anak Koko. Apalagi menerima Koko sebagai adik iparnya. Apalagi menerima Koko sebagai adik iparnya lagi. Itu semua karena perbuatan Koko membuatnya tidak bisa menerima. Bagaimana aku bisa menerima Zelin jika anak dikandungnya anak Koko? Apakah tidak memikirkan bagaimana aku menatap anak itu nanti? Ziko dan Zira saling bertukar pandang. Mereka pun jika berada di posisi Langit tidak akan siap menerima dan memandang anak yang sedang dikandung Zelin. Apalagi anak itu nantinya terbukti anak Koko. Aku akan terlihat sangat bodoh menerima anak itu, ujarnya keresap. Langit, kita belum tahu itu anak siapa. Anak itu juga belum lahir. Kita akan membuktikan ketika anak itu telah lahir, ujar Zira memberikan harapan kepada Langit agar sepupunya tidak pergi meninggalkan Zelin. Langit menggeleng sedih. Butuh waktu bagiku untuk menerima kenyataan ini, ujarnya pelan dan berlalu begitu saja. Langit, teriak Zira dan saat itu Zelin pun teriak. Nyonya Amel dan Zira serta Ziko ke kamar untuk melihat kondisi Zelin. Semua menatap Zelin, tidak ada yang menyentuh Zelin ataupun menanyakan keadaannya. Dia tidak menyadari apa yang terjadi barusan. Mama, ujarnya pelan sembari menatap satu persatu keluarganya. Nyonya Amel terlihat sangat kesal dan marah dengan perbuatan anaknya. Tetapi hati seorang ibu manalah mungkin tega mendiamkan anaknya, walaupun kesalahan anak setinggi gunung selalu dimaafkan. Bersambung.